Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, sebelum kita mulai videonya, tolong di subscribe sama like dulu ya, karena itu yang membuat saya semangat dalam membuat video-video tentang mobil bekas. Oke, kali ini saya akan menunjukkan beberapa titik ya, mobil itu terindikasi bekas tabrak atau tidak. Ya, sebenarnya sangat mudah karena di sini hanya ada 5 titik aja, 5 pilar yang dapat menunjukkan mobil itu bekas tabrak atau tidak. Nah, yang pertama, kita sebutnya ini bullhead ya. Dari sini terus ke bawah strut kanan. Nah, ini strut kanan. Terus strut kiri. Oke, yang ke bawah itu sama ada namanya lower support radiator. Kayak gini, cuman yang di bawah. Nah, ini kita sebutnya biasanya bullhead satu rangkaian ya. Jadi rangkaiannya kotak seperti itu. Ah, gampang saja kalau misalkan itu mobil bekas tabrak, kita lihat aja bullheadnya ini yang pertama-tama bisa kita lihat itu di upper support radiatornya. Ini ada bekas lecet, terus keriting atau bengkok atau tidak ya. Kita bisa lihat nih. Kalau dilihat di sini, ini masih aman semua ya. Ini masih aman semua, upper support radiatornya. Oke. Yang kedua kita lihat strutnya, strut kanan. Nah, yang ke bawah ini ya. Yang ke bawah ini. Yang ke bawah ini. Ini biasa kalau bekas tabrak itu udah pasti keriting. Pasti keriting, tidak mungkin tidak. Ya. Maaf kurang jelas. Nah, ini dia. Yang ke bawah ini ya teman-teman ya. Yang ke bawah ini. Yang ke bawah. Nah, bisa juga kita dari sini. Biasanya di sini kalau misalkan bekas tabrak, area sini biasanya udah bekas repair atau las-lasan. Oke. Lalu kita cek lagi yang strut sebelah kiri. Strut sebelah kiri kita cek juga ke atasnya. Ke atasnya ini. Ini masih rapi, masih original sama yang ujung dari sasisnya. Ini masih original. Untuk yang bawah kita bisa lihat dari sini. Kita bisa lihat dari sini di bagian bawahnya. Nah, persis di bawah radiator itu ada namanya lower support radiator ya. Kalau dari sini nggak kelihatan, cuman secara kalau kita lihat langsung itu kelihatan ya teman-teman ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua kita masuk ke pilar A. Pilar A itu posisinya ada di mana? Pilar A itu posisinya ada di pintu. Pilar pintu ya. Kita coba tunjukkan. Maaf ini videonya agak kurang. Ini karena goyang-goyang karena saya sendiri ini. Ini yang dinamakan pilar A. Ini ke bawah sampai ke sini ya. Itu namanya pilar A. Oke. Untuk mengeceknya cukup gampang karena di sini hanya butuh dibuka aja. Dibuka aja karetnya. Nah, kita pertama-tama tuh lihat dari las-lasannya. Di sini kan ada las titik seperti ini ya, ada titik, titik, titik. Dari bawah juga ini masih kerapatannya masih oke, belum pernah ada repair. Nah, biasanya kalau yang sudah ada repair, bentuknya itu keriting. Yang pertama, kedua itu biasanya ada karat karena lecet luka ya. Yang ketiga ini pasti nggak bisa rapat lagi, ya, nggak bisa rapat lagi karena udah dalam posisi kondisi repairan itu nggak bakal bisa rapat lagi. Kalau di sini aman, jangan tertipu dulu karena belum tentu tabrakan selalu ada di atas ya kan. Kita lihat pilar A yang sebelah sini ya. Nah, di sini ada lagi engsel pintu atas bawah. Kita bisa lihat dari bautnya apakah sudah pernah bongkaran apa enggak. Cuman kalau baut ini enggak menentukan itu bekas tabrak ya. Kita lihat aja dari kondisi engselnya. Engsel ini juga bisa diganti. Tapi kalau dia enggak diganti hanya di repair, pasti kelihatan.
Oke. Dari sini kalau masih lempeng, masih presisi berarti oke, nggak bekas tabrak. Oke, kita lihat lagi pilar A. Biasanya kalau pilar A ini udah kena jebret, udah pasti pintu ini di repair atau diganti. Kita pastiin di ujungnya aja. Oke, di ujung pintunya aja. Itu dia ada bekas repair, dempul atau tidak. Oke, itu pilar A. Kita masuk ke pilar B, yang ketiga ya. Tadi saya bilang ada 5 ya. Ini yang ketiga, pilar B. Nah, jadi ini untuk proses pengecekannya kanan kiri sama aja ya. Cuman saya contohkan untuk yang satu sisi aja karena agar lebih cepat ya. Pilar B. Di sini kita lihat dari atas dulu. Oke. Pengecekannya seperti tadi ya, sama ya. Las titiknya kita cek apakah ada cacat atau tidak. Habis itu kita lari ke bawah sama pengecekan engsel pintunya. Apakah ada dempulan apa tidak. Pokoknya kalau dia bekas tabrak, sudah pasti ada perubahan bentuk yang tidak wajar. Oke. Nah, pilar B dari sini juga ya. Jangan cuma dari depan. Dari belakang juga. Nah, ini masih rapet semua, masih rapi semua. Ya. Masih rapi semua, masih rapet semua ya. Ini menandakan bahwa ini tidak bekas tabrak. Kita pastikan lagi ke bawahnya apakah ada perubahan bentuk apa tidak. Oke. Pilar B cukup simpel ya karena udah tahu caranya pengecekan pilar seperti apa. Yang penting di sini las titiknya diperhatiin benar-benar ya. Oke, pilar B udah sama seperti tadi pengecekan pintu. Karena logikanya kalau pilar ini ketabrak pintunya udah pasti hancur ya. Pilar ini ketabrak pintunya udah pasti hancur ya. Udah pasti dia repair atau diganti pintu. Kalau diganti pintu kita cek bautnya udah pernah dicopot apa enggak. Tapi kalau baut dicopot aja, indikasinya belum kuat karena pencopotan baut ini bisa karena dia di repaint, body repaint karena mau diperbaiki lagi catnya. Kita lihat aja ujung-ujungnya sini. Oke, kalau masih presisi, masih seperti standar, nggak ada perubahan bentuk, berarti masih oke. Selanjutnya kita masuk ke pilar C. Ini sebutnya pilar C. Dari sini, dari tengah. Ini ke sini pilar B, dari sini pilar C. Sebenarnya ini bisa dikatakan kalau orang banyak nyebut lisplang atas dan ada juga lisplang bawah. Cuman kalau di bahasa kita, bahasa saya, ini saya masukkan ke area pilar, ya, pilar C. Pengecekannya sama aja. Las titiknya dicek, ini ya dicek. Oke, ini masih termasuk pilar ya. Ini masih termasuk pilar, kecuali yang ini. Nanti ini udah masuknya fender. Yang penting tulangannya. Kalau kita beli mobil bekas itu yang penting tulangannya. Kalau masalah kayak body itu gampang ya perbaiki, kalau udah masuk ke tulang agak susah. Dan pasti mengganggu performa kendaraan ya, stabilan kendaraan. Ini sudah kita cek. Pengecekannya sama ya. Pengecekannya sama, kita cek pilar C semua seperti tadi, pilar A, pilar B. Selanjutnya yang terakhir kita masuk ke pilar D atau pilar bagasi. Nah, pilar bagasi ini agak karena semua posisi ya, kanan kiri atas bawah. Pengecekannya juga cukup gampang. Pilar D kiri, pilar bagasi kiri, sama kita cukup membuka karetnya aja ya. Kita buka karet. Nah, di sini apakah masih rapat apa enggak? Ya, las titiknya apakah sudah ada perubahan bentuk apa enggak? Oke. Kalau di sini kita cek dan enggak ada perubahan bentuk, udah dipastikan ini aman. Oke, ini aman. Selanjutnya kita ke bawah ya, bagian bawah.
Nah, di sini. Ini yang paling vital karena beberapa case itu mereka nggak tabrak, cuman hanya sundul ya, sundul belakang itu nggak terlalu parah. Cuman kadang-kadang apa namanya, end panel ini juga biasanya kena ke sundul ya, dan biasanya mereka keriting. Nah, kita juga harus bisa bedakan ya, keriting karena sundul atau keriting bawaan pabrik ya. Kalau kayak gini nih, keriting bawaan pabrik, karena dia ada di las titik gini, jadi agak sedikit bergelombang, itu wajar. Cuman kalau keriting tapi las titiknya udah perubahan, udah renggang banget, itu baru dikatakan bekas tabrak. Oke, kita ke sini. Selanjutnya kita ke sebelah kanan. Oke, sebelah kanan ya. Pengecekannya juga sama seperti itu. Lanjut ke atas. Ke atas ini boleh dibuka apa enggak atau enggak. Biasanya kalau bawah enggak kena, apalagi atas gitu kan ya. Itu sih. Cuman kalau untuk memastikan aja dibuka aja nggak masalah. Tapi jangan lupa izin dulu sama yang pemilik mobil sebelumnya ya. Oke. Untuk pilar D ini jangan lupa sekalian kita ngecek ke pintu bagasi ya. Biasanya kalau udah tabrak di sini udah repair, udah repaint ya, atau diganti atau pintunya diganti. Biasanya di sini baut-bautnya udah gantian atau udah pernah bekas dikendorin atau dilepas gitu ya. Kita cek juga. Oke. Kalau udah oke semua, kita pastikan di eh, area bawah ya, sebentar. Di bagian bawah mobilnya, di belakang itu, kita lihat juga apakah ada pernah bekas benturan apa enggak. Biasanya dia kalau bekas benturan, bentar. Nah, ini yang seperti ini, ya, kayak gini, itu dia penyok ke dalam ya. Dan ini enggak ya, ini masih lempeng-lempeng aja, lasnya juga masih bagus. Jangan lupa ini dicek, wajib dicek. Jadi itu aja 5 pilar yang perlu dicek. 5 pilar yang perlu dicek kalau kita sedang mencari mobil bekas yang masih bagus. Selanjutnya saya akan memberitahu teman-teman pengalaman saya untuk mengecek kendaraan bekas banjir ya. Kendaraan bekas banjir gimana cara ngeceknya? Nanti saya akan bikin video baru lagi gitu. Oke. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Tadi saya ingatkan lagi, kalau misalkan teman-teman mau mengecek kendaraan bekas tabrak atau tidak, itu hanya 5 pilar. Yang pertama, pilar bullhead depan, pilar A di pintu, pilar B sama pilar D. Pilar D itu bagasi keseluruhan. Oke. Gitu aja ilmu yang bisa saya bagikan ke teman-teman, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, kalau teman-teman ingin jual mobil secara instan 1 hari cair, bisa di OLX Autos, jual mobil instan ya. Langsung kunjungin websitenya atau telepon di call centernya aja. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.